أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما Sadaqallahul azim. Karena kedoliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan, dan karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah, dan karena mereka menjalankan riba padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah atau batil, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat keempat namanya surat An-Nisa, ayatnya 160 dan ayat 161. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami hadir kembali di BCA di Pak Sunarno di Kota Baru Ndriyorjo Gresik, menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat. Marilah kita mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, dan mengamalkan isi kandungannya, serta mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita bisa beristiqomah untuk senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, dan berhaqqa jihati. Doa-doa kita, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat keempat, namanya surat An-Nisa ayat 160. Bila mana orang-orang Yahudi itu berbuat dosa atau pelanggaran yang berat seperti penyembahan terhadap patung anak sapi. Inilah perilaku orang-orang yang hatinya mati, orang-orang yang hatinya sakit, tidak bisa mempergunakan akal sehatnya untuk membedakan mana yang buruk dan mana yang baik. Yang namanya patung anak sapi malah disembah
ini adalah ajaran-ajaran iblis. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Lalu mereka bertobat, maka walaupun tobatnya diterima, namun sebagai akibat dari pelanggaran itu, Allah mengharamkan kepada mereka beberapa makanan yang baik yang dahulunya halal bagi mereka. Mereka tidak mengakui bahwa makanan-makanan yang baik itu diharamkan sebagai akibat dari dosa-dosanya. Bahkan mereka mengatakan bahwa makanan-makanan itu telah lebih dahulu diharamkan, yaitu sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, dan nabi-nabi yang datang kemudian. Allah Subhanahu wa ta'ala membantah pengakuan mereka dengan firman-Nya, kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah. Semua makanan itu halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel atau Yakub alaihi salam atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Surat Ali Imran ayat 93. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dufur. Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan semua hewan yang berkuku. Surat Al-An'am ayat 146. Diharamkan makanan yang baik itu kepada Bani Israel karena mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan karena mereka menganjurkan kejahatan dan kemungkaran dan melarang berbuat kebajikan dan menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, yang terdapat dalam kitab-kitab mereka. Inilah kejahatan mereka, menyembunyikan kebenaran sehingga mereka tidak sambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, sehingga mereka malah benci, malah memusuhi, sehingga kenabiannya tidak sambung pada akhir zaman. Nanti dilihat di surat 61 ayatnya ayat 6. Ayat 161 diharamkan sebagian makanan yang baik kepada orang-orang Yahudi juga disebabkan oleh tindakan mereka memakan uang riba yang nyata-nyata telah dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala, disebabkan pula oleh perbuatan mereka yang batil serta memperoleh harta melalui sogokan, penipuan, perampasan dan sebagainya. Terhadap perbuatan-perbuatan yang jahat itu Allah menyediakan siksa yang pedih di akhirat. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari perilaku keji dan mungkar. Jadi memakan uang riba ini sangat berbahaya, karena apabila kita makan dari pekerjaan yang tidak dibenarkan Allah, kemudian kita ini mendapatkan rizki untuk suami, istri, anak, cucu kita, maka
kita sama dengan memakan api neraka. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Dan harta yang diperoleh dengan cara yang haram, dibelanjakan dengan cara yang haram, ini otomatis mereka membangun istana di dalam neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perilaku riba, perilaku batil, sogokan, penipuan, perampasan dan sebagainya. Ini adalah buah dari perbuatan yang batil. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan umat yang hatinya mati Allah hidupkan dengan mereka mendapatkan hidayah Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan mudah-mudahan umat yang hatinya sakit Allah sembuhkan dia, yang biasanya berkata dusta, ingkar terhadap janji-janjinya, dan juga berkhianat amanat yang dipikulnya. Kita doakan mereka semuanya berhijrah, mereka mendapatkan hidayah taubatan nasuha, sehingga dia selalu berkata yang jujur, menepati janji-janjinya, dan amanah terhadap amanah yang dipikulnya. Nanti bisa dilihat di surat kelima ayat 54 sampai 55. Dan juga kita semuanya ini adalah hamba Allah dan khalifatullah fil ard yang mudah-mudahan rahmatan lil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Surat 25 ayatnya 63 sampai 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah kepada kami ya Allah panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah, wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin kaum mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami, dan juga seluruh guru-guru kami dan seluruh keluarga besar di BCA Pak Sunarno yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, sahabat-sahabat kami, para pecinta Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, ustadz-ustadzahnya, siswa-siswinya, dan juga Bapak Ibu wali murid yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, dan juga para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami untuknya, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.